Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada pertemuan kita kali ini masuk kepada bab 5, sistem persamaan linier dua variabel. Kompetensi dasarnya menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, kalian diharapkan mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik. Kita mulai saja pada sistem persamaan linier dua variabel. Pengertiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan linier dua variabel atau PLDV adalah sebuah persamaan yang mengandung dua buah variabel berpangkat 1. Ini yang PLDV ini dipelajari di kelas 7 ya. Nah, bentuk umumnya kita mengingat kembali bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Misalkan kelas 7 itu kalian belajar misalkan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Ini bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Variabelnya adalah X dan Y ya. Jadi X dan Y itu adalah variabel. A itu koefisien dari X dan B koefisien dari Y. Sedangkan C adalah sebuah konstanta. Jadi di sini AX plus BY plus C. Jadi koefisien dari X ini adalah 2, koefisien dari Y itu adalah 3, dan konstantanya adalah 6. Itu ya. Nah, jika ada dua buah PLDV yang memiliki penyelesaian, maka kedua PLDV tersebut merupakan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umum dari SPLDV, jadi sistem persamaan linier dua variabel itu disingkat SPLDV. Bentuk umum dari SPLDV adalah AX plus BY sama dengan C, itu misalkan persamaan 1, dan persamaan 2-nya adalah PX plus QY sama dengan R ya. Jadi yang dimaksud SPLDV itu gabungan dari PLDV 1 dan PLDV 2 ya. Untuk lebih memahaminya, kita lihat permasalahan berikut. Adel pergi ke warung membeli salak dan jeruk. Jika Adel membeli 2 buah salak dan 3 buah jeruk, maka Adel harus membayar Rp11.000. Tetapi jika Adel membeli 4 buah salak dan sebuah jeruk, maka Adel harus membayar Rp7.000. Permasalahannya, berapakah yang harus Adel bayar jika ia membeli 3 buah salak dan 5 buah jeruk? Nah, permasalahan seperti ini itu masuk kepada sistem persamaan linier dua variabel ya. Kita misalkan harga sebuah salak, di sini kan ada salak dan jeruk ya. Berarti kita misalkan harga sebuah salak adalah X dan harga sebuah jeruk adalah Y. Apakah harus X dan Y? Tidak, ini bebas, terserah kalian. Mau dipakai A, B, C dan seterusnya, bebas ya. Jadi dalam hal ini salak kita misalkan X, harga sebuah jeruk kita misalkan Y. Maka diperoleh persamaan. Yang pertama lihat di sini. Jika Adel membeli 2 buah salak berarti 2X dan 3 buah jeruk berarti 3Y, harus membayar 11.000. Harus membayar 11.000 ini. Jadi ini model yang pertama. Nanti untuk selanjutnya ini disebut model matematika ya. Nah, sekarang persamaan yang kedua. Kita lihat di sini. Adel membeli 4 buah salak. Karena salak dimisalkan X, berarti di sini 4X. Dan sebuah jeruk dimisalkan Y. Maka ditambah Y. Sebuah jeruk ini kan 1 tidak ditulis ya. Dia harus membayar Rp7.000, sama dengan Rp7.000 ya. Nah, gabungan dari persamaan 1 dan 2 itu disebut SPLDV ya. Jadi untuk menyelesaikan berapakah yang harus Adel bayar jika ia membeli 3 buah salak dan 5 buah jeruk, maka ini masuk kepada SPLDV ini. Yang 2 buah persamaan ini kita kerjakan menjadi 1 ya. Gabungan dari persamaan 1 dan 2 itu disebut SPLDV. Jadi PLDV digabung maka disebut SPLDV jika dia mempunyai
penyelesaian. Itu salah satu permasalahan, contoh permasalahan ya. Nah, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dapat ditentukan dengan 3 cara. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang tadi dapat dicari dengan 3 cara. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama itu dengan metode grafik, yang kedua dengan metode substitusi, dan yang ketiga dengan metode eliminasi. Nanti kalau kalian sudah paham ini, bisa digabung antara metode substitusi dan metode eliminasi. Kita lihat metode grafik. Untuk mempelajari metode grafik, kita kembali dulu kepada persamaan garis lurus ya. Masih ingatkah kalian cara menggambar grafik sebuah persamaan dua variabel atau persamaan garis ya yang bab sebelumnya? Kita mengingat kembali ya. Contoh, gambarkan grafik untuk persamaan 2x tambah y sama dengan 4. Penyelesaian. Nah, untuk menggambar garis ini kan ada 2 buah variabel ya. Kita cari titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x artinya nilai y sama dengan 0. Jadi kalau kita jawab di sini 2x ditambah y sama dengan 4. Y-nya itu 0, berarti 2x y-nya nilainya 0 ya, ditambah 0 sama dengan 4. Artinya 2x sama dengan 4. X-nya berapa? 4/2. Berapa X 4/2? Yaitu 2. Jadi titik potong dengan sumbu X itu berapa? X-nya 2, Y-nya 0. Maka di sini 2,0 ya. Nah, kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, kita ingat nilai X-nya sama dengan 0. Berarti di sini 2X ditambah Y sama dengan 0. X-nya 0, maaf ya, ini 4 maksudnya, bukan 0. Nah, X-nya itu nilainya 0. Berarti di sini 2 dikali 0 tambah Y sama dengan 4. 2 dikali 0 kan 0. 0 ditambah Y, Y. Jadi Y sama dengan 4. Sehingga titik potongnya X-nya 0, Y-nya 4, maka 0,4. Jadi kita dapat 2 buah titik, 2,0 dan 0,4. Nah, tadi kita lihat ya, titik potong yang diperoleh 2,0 dan 0,4. Setelah kita mendapatkan 2 buah titik ini, maka kita tinggal membuat pada sumbu koordinat. Ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Titik 2,0 ini, kemudian titik 0,4 ini. Tinggal dihubungkan, 2 buah titik ini dihubungkan. Inilah persamaan garis dengan persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Ya, jadi untuk kita bisa mengerjakan dengan metode grafik, kita harus paham dulu persamaan garis ya. Oke, kita lanjut. Nah, langkah-langkah untuk metode grafik itu sama dengan langkah kita mencari atau menggambar persamaan garis. Yang pertama tadi kan menentukan titik potong dengan sumbu X ya. Menentukan titik potong dengan sumbu X artinya nilai sama dengan 0. Karena ada 2 buah persamaan, maka persamaan 1 dan persamaan 2 dicari ya. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nilai X-nya sama dengan 0. Sama, persamaan 1 dicari, persamaan 2 dicari. Setelah kita mendapatkan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kita membuat garis, menggambar garis. Karena garisnya ada 2, maka garisnya kita gambar juga 2. Menggambar garis persamaan 1 dan garis persamaan 2. Nah, setelah kita gambar, nanti akan kita lihat apakah kedua garis itu berpotongan. Jika kedua buah garis berpotongan itu, maka titik potongnya adalah penyelesaian dari SPLDV yang dimaksud ya. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh ya. Contoh 1. Tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut dengan metode grafik. Jadi diminta di sini dengan metode grafik ya. Kita lihat X tambah Y sama dengan 5 dan X tambah 2Y sama dengan 7. Bagaimana penyelesaiannya? Kan tadi dikatakan titik potong dengan sumbu X ya. X tambah Y sama dengan 5. Titik potong dengan sumbu X, nilai Y-nya 0. Nilainya 0. Jadi kita lihat di sini X ditambah 0 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 ya. Jadi titik potongnya X-nya 5,
Y-nya 0, 5,0. Sekarang kita lihat titik potong dengan sumbu Y. Nilai X-nya 0. Persamaannya ini ya, jadi satu persatu kita cari. Persamaan 1 dulu, kemudian persamaan 2. Titik potong dengan sumbu Y nilai X 0, berarti di sini 0 ditambah Y sama dengan 5. 0 tambah Y kan Y ya, sama dengan 5. Maka titik potongnya X-nya 0, Y-nya 5. 0,5. Jadi untuk persamaan 1 sudah dapat. Sekarang kita lihat persamaan yang kedua. X tambah 2Y sama dengan 7. Titik potong dengan sumbu X, nilai Y sama dengan 0. Kita lihat X tambah 2Y sama dengan 7. Y-nya 0. Berarti X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 7. 2 dikali 0 kan 0 ya. X tambah 0 tinggal X saja. X sama dengan 7. Berarti titik potongnya 7,0. Sekarang kita lihat titik potong dengan sumbu Y. Nilai X sama dengan 0. Kita lihat di sini X tambah 2Y sama dengan 7. X-nya 0, berarti ini 0 tambah 2Y sama dengan 7. Berarti 2Y sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 itu berapa? 3,5 ya. Jadi titik potongnya X-nya 0, Y-nya 3,5. Gitu ya. Nah, kita lihat. Ini sudah dapat masing-masing 2 titik ya. Kita lihat. Tadi yang titik yang pertama, persamaan yang pertama diperoleh titik potong 5,0 dan 0,5. Sedangkan persamaan yang kedua diperoleh titik potong 7,0 dan 0,3,5. Kita tinggal membuatnya ke dalam sumbu koordinat. Jadi pertama kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Lalu kita buat angka-angkanya ya. Sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Tinggal kita meletakkan titik-titik ini. Lihat untuk persamaan yang pertama, titik potongnya 5,0. Ini titik 5,0 ya. Kemudian yang keduanya 0,5. Ini titik 0,5. Jadi kita buat 5,0 dan 0,5 lalu kita hubungkan menjadi sebuah garis. Inilah garis inilah dengan persamaan X tambah Y sama dengan 5. Ini yang ini ya. Ini. Kemudian yang kedua titik potongnya 7,0. Ini 7,0. Kemudian 0,3,5. Ini 0,3,5 ini di sini. Nah, titik yang pertama dan kedua kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka ini persamaan garis ini adalah persamaan yang kedua, yaitu X tambah 2Y sama dengan 7. Persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, ya, garis yang pertama dengan garis yang kedua ternyata berpotongan di sini di titik A. Titik A ini berapa koordinatnya? 3,2. Maka inilah yang disebut penyelesaiannya. Jadi titik potong itulah yang disebut himpunan penyelesaiannya. Jadi penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 3,2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2 untuk soal ini. Kita lihat contoh berikutnya untuk lebih memahami ya. Contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut dengan metode grafik. Ya, ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Caranya sama dengan contoh yang pertama tadi. Satu persatu. Kita ambil yang pertama. Persamaan 2X tambah Y sama dengan 6. Titik potong dengan sumbu X, nilai Y sama dengan 0. Seperti biasa kita tulis dulu 2X tambah Y sama dengan 6. Y-nya 0 ya, berarti 2X ditambah 0 sama dengan 6. Maka 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2. Berapa 6 dibagi 2? 6 dibagi 2 itu 3 ya. Jadi titik potongnya 3,0 untuk yang pertama di sumbu X. Sekarang kita lihat titik potong dengan sumbu Y ya. Kita tulis ulang 2X tambah Y sama dengan 6. X-nya 0 ya, karena titik potong dengan sumbu Y. Maka ini 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6.
2 dikali 0, 0, 0 ditambah Y jadi Y saja ya, Y sama dengan 6. Maka titik potongnya X-nya 0, Y-nya 6, 0,6. Itu persamaan yang pertama. Kita lihat persamaan yang kedua, 2X tambah 4Y sama dengan 12. Titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. 2X tambah 4Y sama dengan 12. Y-nya 0, berarti 2X ditambah 4 kali 0 sama dengan 12. 2X, 4 kali 0 kan 0 ya, 2X tambah 0 kan tetap 2X sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 dibagi 2. Berapa 12 bagi 2? 6 ya. Jadi titik potongnya adalah 6,0. Ingat X dulu baru Y. Kita lihat titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya sama dengan 0. 2X tambah 4Y sama dengan 12. X-nya yang 0 sekarang. 0 ditambah 4Y sama dengan 12. 2 dikali 0 itu kan 0. 0 ditambah 4Y, 4Y ya, sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 4. Berapa 12 bagi 4? 3 ya. Sehingga titik potongnya adalah 0,3. Kita sudah dapat pada persamaan pertama titik potongnya 3,0 dan 0,6. Persamaan kedua titik potongnya 6,0 dan 0,3. Nih ya, titik potong persamaan pertama, titik potong persamaan kedua. Kita tinggal menggambar pada sumbu koordinat. Inilah gambarnya. Jadi kita buat ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang pertama itu 3,0, mana 3,0? Ini ya 3,0 dan 0,6 dan 0,6. 3,0 dan 0,6 kita hubungkan. Ya, kita hubungkan. Nah, inilah garis dengan persamaan 2X tambah Y sama dengan 6. Sekarang kita lihat persamaan yang kedua, 6,0, ini 6,0 dan 0,3, 0,3. Kita hubungkan titik ini ya menjadi sebuah garis. Inilah garis dengan persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, garis yang pertama dengan garis yang kedua ternyata berpotongan di titik E. Ya, titik E ini berapa koordinatnya? 2,2. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 2,2 ya. Demikian pembelajaran dari Ibu. Semoga ada manfaatnya dan kalian paham ya. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.